Di balik dinding rumah mewah ini, ada seorang istri yang tampak sempurna di mata dunia. Tapi siapa sangka, hatinya perlahan membeku oleh kesepian, oleh cinta yang tak lagi ia rasakan dari suaminya. Lalu, dua pria datang, bukan untuk mencuri, tapi membawa kembali rasa yang telah lama mati. Dua teknisi AC, dua sosok berbeda, dan dua jalan yang tak pernah seharusnya ia lalui. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan, ini kisah tentang rasa bersalah, pilihan yang pahit, dan akhir yang tak selalu bahagia. Selamat datang di sebuah kisah yang akan menghangatkan sekaligus menghancurkan hati Anda. Rina, 33 tahun, adalah seorang istri dari pengusaha properti yang sibuk dan jarang pulang. Rumah besar yang ia tinggali di kawasan elit Jakarta terasa dingin secara fisik, tapi justru dingin pula dalam hal kasih sayang. Suatu siang yang panas, AC di ruang tamu dan kamar utama rusak bersamaan. Ia pun memanggil teknisi dari sebuah layanan profesional. Dua pria datang, Rian dan Dimas. Rian lebih dewasa, berkarisma dengan tatapan tajam. Dimas lebih muda, penuh energi dan murah senyum. Keduanya membawa hawa berbeda ke dalam rumah Rina yang sunyi. Percikan pertama. Selama perbaikan berlangsung, Rina merasa diperhatikan. Rian sering menatapnya dengan diam, seolah mengerti kesepian yang ia rasakan. Dimas lebih ceria, sering menggoda kecil, membuat Rina tersenyum kembali. Hari itu mereka kembali lagi karena AC kamar belum selesai diperbaiki. Saat suaminya sedang dinas keluar kota, Rina semakin sering berinteraksi dengan keduanya. Mereka minum kopi di dapur, mengobrol santai, tertawa bersama. Dari situ, mulai tumbuh rasa yang tak seharusnya. Garis yang dilanggar. Rian datang sendirian saat Dimas berhalangan. Di tengah perbaikan, hujan deras turun. Rina menawarinya berteduh lebih lama. Obrolan makin intim. Rian mulai berani menyentuh tangan Rina sambil bercanda. Hatinya bergolak, tapi ia tak menarik diri. Beberapa hari kemudian, Dimas datang sendirian. Suasana berbeda, lebih ringan. Namun Dimas lebih blak-blakan. Ia berani berkata bahwa Rina sangat cantik. Rina tertawa, tapi dalam hatinya perasaan bersalah dan penasaran bercampur. Api yang menyala. Konflik memuncak ketika keduanya datang bersamaan lagi. Rina merasa berada dalam pusaran perasaan yang ia ciptakan sendiri. Ketegangan antara ketiganya makin kentara. Hingga suatu malam, saat listrik mati dan suasana gelap, satu kejadian mengguncang batas moral mereka. Malam itu, hujan mengguyur deras dan petir menyambar langit Jakarta. Listrik padam secara mendadak. Rumah Rina yang megah mendadak senyap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin aromaterapi. Rian dan Dimas kebetulan masih di rumah, baru saja selesai mengecek AC kamar yang terakhir. Rina merasa gugup, suasana terlalu intim, terlalu sunyi, tapi juga terlalu nyaman untuk diabaikan. "Ada lilin lagi, Bu?" tanya Rian. Rina mengangguk, lalu mengambil beberapa lilin dari kabinet dapur. Tangannya sedikit gemetar. Saat kembali ke ruang tamu, Dimas sudah menyalakan musik pelan dari ponselnya. Lagu jazz klasik yang anehnya menenangkan. 3 orang dewasa, satu rumah besar, hujan deras, musik pelan, lilin menyala. "Sudah lama rumah ini terasa sunyi," ucap Rina lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi Rian mendengar. "Kadang yang paling sunyi justru yang terlihat paling mewah," jawab Rian dalam nada dalam. Rina duduk di antara mereka, merasakan detak jantungnya makin cepat. Entah siapa yang memulai lebih dulu, tapi Dimas tiba-tiba menyentuh lembut lengan Rina, dan Rian hanya menatap dalam, seolah membaca isi hatinya. Batas yang semakin kabur. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, tapi hati Rina berawan, pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia tak pernah berniat melukai siapapun, tapi rasa yang tumbuh pada dua sosok berbeda itu telah mengambil alih logikanya.
Rian hadir sebagai sosok dewasa yang melindungi, memahami kedalamannya. Dimas hadir sebagai pemantik gairah hidup yang selama ini padam. Keduanya mewakili sisi yang berbeda dari Rina. Perempuan yang selama ini memendam rindu, cinta, dan rasa dimengerti. Saat mereka datang beberapa hari kemudian untuk pengecekan akhir, Rina bersikap biasa. Tapi tatapan di antara mereka sudah berbeda. Ada memori yang menggantung, ada keinginan yang belum tuntas, ada ketertarikan yang menunggu momen berikutnya. Perasaan yang tak lagi bisa ditepis. Satu malam, Rina duduk di ruang tamu memandangi foto pernikahannya yang sudah mulai berdebu. Suaminya belum juga pulang dari proyek luar negeri. Ia membuka pesan masuk, bukan dari suaminya, tapi dari Dimas. "Bu Rina, saya masih kepikiran malam itu." Pesan singkat, tapi cukup untuk menggetarkan hatinya. Beberapa menit kemudian, pesan dari Rian masuk. "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Rina menangis malam itu, bukan karena dosa, tapi karena hatinya sendiri sudah terpecah. Bukan lagi soal siapa yang salah, tapi siapa yang lebih dibutuhkan. 2 minggu berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Rina berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia menyibukkan diri dengan membaca, berkebun, dan sesekali menulis puisi. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Setiap notifikasi ponsel membuat jantungnya berdebar. Rian dan Dimas, 2 sosok dari dunia yang berbeda, telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan di tengah pusaran perasaan itu, suaminya pulang. Tanpa pemberitahuan, tanpa aba-aba. Malam itu, saat Rina sedang membuat teh di dapur, suara pintu depan terbuka. Langkah kaki berat, lalu suara yang sudah lama tak ia dengar secara langsung. "Rin?" Tubuhnya menegang. Cangkir di tangannya hampir terlepas. "Mas, kok nggak bilang pulang?" Tanyanya gugup, mencoba tersenyum. Wajah suaminya tampak lelah. Matanya mengamati seluruh ruangan, seolah menilai apakah sesuatu telah berubah. Dan memang benar, bukan ruangannya, tapi Rina. "Kamu kelihatan beda," ucapnya lirih. Rina hanya tersenyum singkat. Hatinya campur aduk. Bersalah, bingung, takut. Malam itu mereka makan malam bersama. Diam, canggung. Suaminya banyak diam, lalu tiba-tiba berkata, "Kamu kelihatan makin cantik. Tapi entah kenapa, rasanya kamu bukan milik aku lagi." Rina tercekak. Apakah ia tahu? "Mas, maksudnya?" "Aku nggak bodoh, Rin. Ada bekas yang nggak bisa disembunyikan. Bukan di tubuhmu, tapi di tatapanmu. Kamu sedang jatuh cinta ya?" Air mata Rina mengalir. Ia tidak menyangkal, tidak membenarkan. Tapi diamnya adalah jawaban yang harus dipilih. Keesokan harinya, Rina duduk di taman kecil belakang rumah. Matanya sembab, pikirannya kalut. Rian menelpon. Ia tak menjawab. Dimas mengirim pesan. "Aku nunggu jawabanmu, Rin." Tapi ia tak membalas. Hatinya di ujung jurang. Suaminya tetap di rumah, namun kini lebih dingin dari AC yang baru saja diperbaiki. Tidak ada amarah, hanya keheningan menyakitkan. Dan dari semua hal, yang paling menyakitkan adalah saat seseorang berhenti peduli. Rina tahu, ia harus memilih. Bukan hanya antara 2 lelaki, tapi antara 2 sisi dirinya. Perempuan yang ingin setia meski kesepian, atau perempuan yang ingin dicintai meski harus berkhianat. Pagi itu, matahari terbit perlahan. Tapi, hati Rina masih gelap. Ia duduk di tepi tempat tidur,
memandangi suaminya yang masih tertidur dengan punggung membelakanginya. Sudah 3 hari mereka nyaris tak bicara. Hanya diam dan tatapan kosong. Rina tahu, waktu untuk bersikap sudah tiba. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan panjang, lalu menghapusnya. Berkali-kali. Hatinya terbelah. Ia mencintai Rian karena kedewasaannya. Ia menyukai Dimas karena semangat mudanya. Tapi ia juga menyadari, yang ia cari sebenarnya bukan 2 lelaki itu, melainkan rasa dicintai yang telah lama hilang dari rumah ini. Tapi harga dari pencarian itu terlalu mahal. Jam 10 pagi, pintu rumah diketuk. Ia membukanya, Dimas berdiri di depan, membawa bunga. Di belakangnya, mobil Rian berhenti di pinggir jalan. Keduanya datang di waktu yang sama. "Rin, kamu belum jawab pesanku," ujar Dimas. "Aku butuh penjelasan. Kita harus bicara," tambah Rian sambil turun dari mobil. Suaminya muncul di ambang pintu. Matanya merah, napasnya berat. "Keluar! Kalian semua keluar dari rumah saya!" Ucapnya tegas, tapi tenang. Rina berdiri di antara mereka. Bingung. Bingung dan hancur. "Aku nggak bisa memilih," bisiknya nyaris tak terdengar. "Karena semua yang aku lakukan salah." Air matanya tumpah. Dimas menatapnya dengan kecewa, lalu meletakkan bunga itu di lantai. "Aku pikir kamu tahu hatimu sendiri." Rian mengangguk kecil, lalu berbalik. "Selamat tinggal, Rin." Keduanya pergi. Tanpa kata, tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya diri sendiri. Beberapa hari kemudian, suaminya benar-benar pergi. Tanpa meninggalkan surat, hanya selembar amplop berisi surat cerai. Rumah megah itu kini kosong. Sunyi, hening. Tidak ada suara ketukan teknisi, tidak ada pesan masuk dari 2 pria yang pernah membuat jantungnya berdebar. Hanya ada Rina, sendirian. Ia berjalan ke kamar lalu membuka tirai. Sinar matahari masuk, tapi tak menghangatkan apapun. Ia duduk dan mulai menulis. "Kukira aku hanya butuh seseorang yang hadir. Ternyata aku butuh diriku sendiri yang utuh." Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual. Rina pindah ke kota kecil di pinggir laut. Ia membuka kafe kecil. Sendiri. Tak lagi mencari cinta dari orang lain. Tapi mencoba memulihkan luka yang ia buat sendiri. Dan di setiap malam yang sepi, saat aroma kopi menyebar dan suara ombak terdengar di kejauhan, ia tahu beberapa pilihan tidak punya akhir yang bahagia. Hanya pelajaran yang pahit. Kadang, cinta datang dari arah yang tak terduga. Dan kadang, cinta yang salah justru meninggalkan luka yang paling dalam. Rina tak pernah berniat menghancurkan hidup siapapun. Tapi ia lupa bahwa setiap keputusan hati selalu membawa konsekuensi. Pada akhirnya, ia tidak memilih siapapun. Karena cinta tak selalu harus dimiliki. Dan kesalahan tak selalu bisa dimaafkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa, kadang rasa sepi bisa lebih berbahaya daripada rasa benci. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk cerita lainnya yang penuh luka, cinta, dan pilihan tak mudah.